Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, apa kabarnya saudara? Luar biasa kah? Wah, biasanya ngomongnya luar biasa ya. Padahal dalam hidup nggak mungkin nggak ada persoalan. Tapi orang kalau ditanya, apa kabar? Baikkah? Luar biasa gitu. Iya, itu sebuah optimisme yang baik ya saudara. Nah saudara-saudara, hari ini saya berbahagia karena boleh berada kembali bersama dengan Bapak Ibu dalam rangka pertukaran pelayanan firman di Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Karena itu izinkanlah saya terlebih dahulu menyatakan dan menyampaikan salam kasih dari jemaat di mana saya melayani, yaitu GKI Jombang. Kiranya karya kita di dalam Tuhan sebagai gereja Tuhan boleh terus menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah dalam rangka Minggu Trinitas. Tema kita adalah memberitakan Sang Trinitas. Waduh saudara, temanya wae sudah abot, ya toh? Temanya saja sudah berat. Memberitakan Trinitas loh saudara-saudara. Beberapa hari silam saudara-saudara ada murid katekisasi saya cerita. Mereka manggil saya Uni saudara, maunya Oni kayak orang Korea, tapi jatuhnya Uni kayak orang Padang gitu saudara. Mereka bilang, Uni katanya, kenapa? Tadi itu aku di sekolah, kan ini ada tugas, terus aku bawa Alkitab. Alkitabku dibaca loh sama teman-temanku yang bukan Kristen. Oh ya? Terus mereka bilang apa? Saya bilang gitu. Mereka itu nanya-nanya, tapi ada yang gak bisa tak jawab. Apa itu? Mereka nanya soal Tritunggal. Oh, kamu jawabnya gimana? Ya tak bilang, gak tahu. Waduh, ya saudara ya. Nah tapi saudara-saudara, itulah realitanya. Itu anak SMA saudara. Kalau ditanyain apa itu Tritunggal, apa itu Trinitas, mereka akan sangat kebingungan untuk kemudian menceritakan, untuk menerangkannya kepada orang lain. Jangankan mereka yang anak SMA, banyak di antara jemaat dewasa pun yang masih kesulitan kalau harus bicara tentang Tritunggal. Saya hari ini di ruang konsistori itu nanya dulu sama Kak Nana gitu ya. Saya tanya, Pak Samuel Cahyadi datang gereja pagi apa enggak? Wah datang gitu. Waduh, Trinitas nih. Ya saudara-saudaraku, soal Trinitas, soal Tritunggal itu memang sangat sulit untuk kita bisa telan mentah-mentah begitu. Itu sesuatu yang membingungkan, dia 3 tapi dia satu tapi 3. Nah saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita mau sadari bahwa salah satu hal utama yang membuat kita sebagai pengikut Kristus kebingungan soal Trinitas atau Tritunggal adalah karena kita sering terjebak pada soal bentuk Allah gitu loh. Kita lebih sering terjebak untuk memikirkan, menggambarkan bentuk Allah itu dalam pikiran kita, dalam logika kita. Kita berusaha untuk memasukkan konsepsi Allah Tritunggal tersebut ke dalam logika. Atau dengan kata lain saudara-saudara, kita sedang berusaha untuk melogika eksistensi Allah dan keilahiannya dalam otak kita. Saudara, sudah pernah ada yang pernah melihat penampang otak atau otak saudara, otak manusia? Kalau Bu Sam pasti pernah ya, karena dokter pasti pernah melihat ya. Bu Samuel Cahyadi, pernah? Oh enggak. Iya, jadi saudara di Duta Wacana itu kan sekarang ada fakultas kedokterannya. Nah ada di sana otomatis juga ada ruang kadaver gitu. Ruang kadaver itu ruang penyimpanan jenazah. Lalu satu kali waktu dalam mata kuliah mata kuliah eksorsisme yang khusus gitu, yang terbuka untuk para pendeta begitu saudara. Pak Robert Setio itu ngajak kami ke ruang kadaver untuk melihat otak manusia, kepala manusia. Ternyata saudara-saudara, otak manusia itu kecil banget loh. Ya kira-kira ini udah gede saudara gitu ya. Kecil banget saudara. Kalau ini adalah semesta kecil dan itu adalah semesta besar, itu semua ciptaannya Tuhan.
Dan kita ada di mana? Kita sedang hendak memasukkan Sang Pencipta alam semesta itu ke dalam sebuah wadah kecil yang namanya otak manusia. Pemazmur, saudara-saudara, dalam Mazmur 8 bahkan mengatakan, bila kulihat langitmu, bulan dan bintang yang kau ciptakan, apakah kami ini? Itu adalah sebuah ungkapan betapa jauhnya jarak antara Allah dengan manusia. Ada sebuah jarak yang sedemikian besar yang memang tidak mungkin untuk kita seberangi. Bahkan kalau saudara-saudara membaca di dalam Keluaran 33 ayat 20, dikatakan firman-Nya lagi, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sedemikian jauh antara Allah pencipta dengan kita ciptaannya. Lalu kita mau merangkum itu semua ke dalam pikiran kita. Saudara, waktu saya belajar teologi dulu, saudara, saya belajar tentang Tritunggal, tentang Trinitas, saudara ya. Ada banyak macam teori tentang itu. Ada teori modalitas gitu. Modalitas itu kayak Allah lagi pakai wajah Bapa, lalu Allah pakai wajah Yesus, ganti topeng lagi jadi wajah Roh Kudus, itu modalitas. Dan ada banyak macam teori lain ya saudara-saudara. Saya tiba-tiba berpikir, oh dulu guru sekolah mingguku zaman sekolah minggu. Saya terus langsung ingat guru sekolah minggu ya saudara ya. Kalau sekarang PJA, guru sekolah minggu zaman aku dulu sekolah minggu itu berarti cuma cari gampang ya ketika saya bertanya, apa sih itu Allah Tritunggal? Dia cuma bilang, Allah itu ajaib, tidak mungkin bisa diterangkan. Ya Allah itu 3, ya tapi 1. Lalu saya berpikir, oh ini soalnya guru sekolah minggu ini susah ngejelasinnya. Tapi saudara-saudara pada akhirnya, saya menyadari dalam perjalanan waktu, dalam pergulatan-pergulatan teologis tentang Allah Tritunggal, saya menemukan bahwa memang iya, Allah itu misteri. Kalau kita dapat melihat wajah Allah, kalau kita bisa mengerti wajah Allah, itu hanyalah sebatas apa yang ditampakkannya kepada kita. Tetapi apakah eksistensi Allah hanya terbatas pada apa yang ditampakkannya? Tentu tidak. Kalau kita melihat satu sisi bulan yang ada di langit, apakah itu berarti bulan hanya pada sisi yang kita dapat lihat? Tentu tidak. Ada bagian besar yang tak nampak oleh kita dan tak terjelaskan. Nah saudara-saudara, Bapak Gereja yang bernama Agustinus satu kali waktu mengatakan bahwa Allah tidak lagi Allah ketika Dia bisa dijelaskan. Allah tidak lagi Allah ketika Dia bisa dijelaskan. Namun saudara-saudara, tetap kita masih bisa melihat apa maksudnya di sini. Kenapa konsepsi ketritunggalan itu muncul di dalam bacaan kita yang ketiga. Saudara-saudara, yang menarik kalau kita perhatikan Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20, secara khusus pada ayatnya yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rumusan tersebut tidak ada di bagian lain Alkitab, hanya pada bagian ini. Kalau kita menilik pada tradisi-tradisi di gereja purba, sesungguhnya ketika diutus untuk membaptis, baptisan para rasul itu seringkali kita akan membaca dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Sehingga konsepsi tentang Roh Kudus, tentang Bapa atau konsepsi Tritunggal ini memang diduga ditambahkan dalam tradisi gereja, ditambahkan pada masa berikutnya. Kenapa? Apa maksudnya? Karena ini untuk menyatakan bahwa sesungguhnya kehadiran Allah adalah kehadiran yang berelasi. Loh Bu, di dalam bacaan pertama kan ada konsepsi muncul meskipun tidak jelas tentang Allah Tritunggal. Ya, ada di bacaan pertama. Tadi bacaan kita adalah dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai
sampai pasal 2 ayat 4. Jadi sebenarnya bacaannya panjang gitu ya saudara ya. Tapi mungkin karena terlalu panjang ya, jadi dipendekkan depan dan belakang, tidak apa-apa. Nah, kalau saudara membaca secara lengkap, di pasal 1 ayat 26, Tuhan Allah dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita. Kata kita, saudara-saudara, seringkali dipahami sebagai gambaran kehadiran tiga yang esa ini. Nah, tapi saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus tentu tidak jelas juga. Apakah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kita selalu percaya bahwa Yesus Kristus sudah ada sejak semula sampai dengan nantinya pada akhir zaman. Dia bukan sesuatu yang hadir baru pada saat peristiwa penyelamatan, bukan. Karena itulah pernyataan baiklah kita itu merujuk pada kehadiran Yesus. Seperti yang disitir oleh Rasul Paulus. Nah, tapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tidak terjebak soal bentuk. Mari kita tidak pusing soal bentuknya. Mari kita lihat apa yang terkandung di dalam konsepsi Trinitas atau Tritunggal. Sesungguhnya yang muncul di sana adalah soal bagaimana relasi itu menjadi bagian yang saling melengkapi. Kehadiran ketiga pribadi yang memang berbeda ini pada hakikatnya adalah Allah yang satu. Karya mereka adalah karya yang satu yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa menyamakan antara Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ketiganya dengan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Tetapi ketiganya secara hakikat adalah Allah yang satu. Dan itu terwujudkan, termunculkan dalam karya-karyanya yang juga satu. Karya penciptaan, karya penyelamatan, karya yang sekarang ini hadir dalam kehidupan kita, yaitu Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Itu adalah satu di dalam karya-karyanya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama kemudian melihat kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Allah yang esa di dalam ketritunggalannya, sesungguhnya kita juga seharusnya menyatakan dalam kehidupan kita relasi, kesediaan untuk berelasi. Kehadiran orang lain dan kehadiran kita seharusnya adalah sebuah kehadiran yang saling melengkapi. Allah Tritunggal yang berkarya adalah Allah yang berelasi dengan manusia. Dan itulah yang harus kita beritakan. Karya Allah Tritunggal kepada sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi berbeda itu seringkali bagi banyak orang menakutkan. Kalau saudara sendirian berbeda di tengah komunitas mayoritas, saudara mungkin akan menjadi gelisah. Saudara, saya dulu adalah pendeta yang melayani di GKI Banyuwangi, satu klasis dengan Bapak Ibu GKI Merisi. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu saya menjalani mutasi ke GKI Jombang. Tahukah saudara-saudara bahwa detik saya menerima dan setuju untuk mutasi ke Jombang, atestasi ke Jombang, saya tidak bisa tidur sampai jam 1:30-2 malam, pagi. Kenapa? Saya gelisah. Jombang itu kota santri, saudara. Jombang itu kota santri, saya perempuan, pendeta perempuan. Kalau pendeta laki-laki, saudara, mau masuk kemana-mana lebih mudah kan kalau kota santri, saudara, karena laki. Tapi kalau perempuan, saudara, salaman aja nggak mungkin begini kan, saudara, begini ya, saudara ya. Itu bayangan saya, saudara. Saya merasa bahwa Tuhan ini, apa yang Tuhan maui dengan mengutus saya ke Jombang. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara, Tuhan itu memang luar biasa, dia tidak pernah keliru. Ketika saya masuk ke Jombang, saya justru menemui berbagai macam komunitas interfaith, sehingga saya sebagai seorang pendeta perempuan tidak pernah kesusahan untuk masuk dalam berbagai bidang.
Dalam karya bersama dengan bahkan dengan LDII, dengan Aisyah, dengan Muslimat, dengan Muhammadiyah, dengan NU itu bisa terjalin sedemikian rupa. Kadang-kadang suka guyonan dengan kiainya LDII, saudara. Bu, saya jadi ketuanya, Bu Pendeta jadi sekretaris yuk. Itu bisa terjadi dan itu semua di luar pikiran saya. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat di sana bagaimana Tuhan mengutus kita untuk berelasi, untuk berjejaring. Itulah karya yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Kita menghayati kehidupan kita sebagai gereja adalah mitra kerja Allah di tengah dunia. Itu karyanya, karya Allah Tritunggal. Yang saling berkelidan itu saling masuk, saling berelasi. Pokoknya kalau orang melihat itu karya Tuhan yang baik gitu loh saudara. Gak peduli siapa yang ikut urunan berkarya. Tapi kalau itu adalah karya Allah Tritunggal, maka yang terlihat adalah kebaikan. Bahkan saudara, saya di sana sahabatannya sama siapa? Sahabatannya sama nyai-nyai gitu ya. Kalau pengasuh pondok pesantren laki-laki namanya kiai. Kalau pengasuh pondok pesantren perempuan namanya Bu Nyai gitu ya saudara ya. Lucu saudara ini. Kalau dia lagi stres, Bu Nyai ini suka telepon saya. Bu Pen, lagi ngapain? Di gereja apa enggak? Enggak Ning, aku enggak di gereja. Saya manggilnya Ning. Enggak di gereja tapi Ning mau ke gereja tak? Aku tak ke sana. Iya aku lagi stres sama santriku, aku tak main ke gereja ya. Bu Nyai ini stres, pergi deh ke gereja mainnya saudara. Nanti giliran saya saudara yang lagi puyeng dengan banyak tugas gitu ya saudara ya. Kadang butuh refreshing, saya akan telepon beliau. Ning lagi sibuk tadi, orang sibuk saudara. Karena salah satu dari 100 tokoh lingkungan hidup yang menerima penghargaan dari tingkat nasional saudara. Ning lagi sibuk ta? Kenapa Bu Pen? Ayo kita jalan yuk, aku tak main ya ke pondokmu ya saudara ya. Jadi lucu saudara di sana itu bisa terjadi seperti itu. Tapi saudara-saudara, pertemanan yang demikian, yang berani melintasi batasan-batasan agama, perbedaan, saya selalu menghayatinya sebagai karya Allah yang dinyatakan dalam diri saya. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa berkarya baik tanpa karya Allah ada di dalam dirinya. Dan itulah yang seharusnya kita beritakan, sehingga ketika orang melihat kita, yang dilihat apa? Bukan gereja dengan tembok-tembok tinggi yang tertutup dan segala macam yang membuat orang kemudian enggan datang, bukan. Tapi gereja di dalam diri kita yang bersedia untuk hadir bagi sesama kita apapun golongannya, apapun agamanya. Gereja seharusnya menjadi sebuah ruang di mana orang bisa melihat karya baik Allah Tritunggal melalui kita. Itulah relasi. Dan saudara, yang berikutnya yang juga lebih dalam daripada itu saudara-saudara adalah kalau saudara memperhatikan penyebutan anak Allah, Bapa dan Roh Kudus. Ini menunjukkan ada relasi yang bukan sekedar relasi, tapi ada relasi kekeluargaan yang sangat kuat. Ada istilah, ada pepatah yang mengatakan darah lebih kental daripada air toh. Kalau kemudian konsep yang muncul dari Yesus Kristus adalah Dia itu Bapakku dan aku adalah anak. Biarlah aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu sehingga Bapa dan aku ada di dalammu. Konsepsi yang saling berkelidan itu juga adalah bagian yang seharusnya kita hayati. Ini menunjukkan bahwa relasi yang kita bangun seharusnya adalah sebuah relasi yang bukan sekedar atas nama kepentingan, tapi sebuah relasi atas nama kasih dan cinta. Antara Bapa dan anak ada kasih dan cinta. Bukankah itu yang diutus Tuhan buat kita? Saudara, memberitakan Allah Trinitas bukan hanya sekedar ngomong dan menjelaskan tentang bentuk Allahnya. Ya memang Allah itu misterius. Tidak perlu juga kita terlalu pusing dengan itu.
Namun percayalah Allah yang Tritunggal itu telah dinyatakan dalam karyanya yang satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Bapa yang menjadikan segala sesuatu, kemudian dia mengutus manusia untuk memeliharanya, lalu dia mengutus anaknya, Yesus Kristus sebagai penyelamat, dan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita saat ini. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita nggak mungkin ngomong tentang Yesus Kristus tanpa kita ngomong tentang Bapa. Kita tidak mungkin ngomong tentang Roh Kudus tanpa kita ngomong tentang Yesus Kristus dan Bapa. Kita tidak mungkin ngomong tentang Bapa tanpa kita ngomong tentang Anak dan Roh Kudus. Ketiganya saling berkelidan. Dan itulah Allah Tritunggal. Maka saudara kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sebagai gereja, apakah kita masih sendirian? Sebagai gereja, sudahkah kita membangun relasi-relasi untuk berkarya, melampaui batasan-batasan yang dibangun oleh dunia? Tadi saya senang ngobrol dengan Bu Rusi, saudara ya. Bu Rusi ini. Saya tadi ngobrol dan beliau cerita baru-baru ini baru dari Bali ya Bu. Ya tapi ke Bali itu bukan sekedar jalan-jalan saja saudara. Ke Bali itu dalam rangka membantu menyalurkan pupuk organik gitu saudara. Jadi berkat untuk gereja di sana. Sudah baik saudara. Menjadi bagian dari ini bukan gerejanya, ini bukan tempatnya, tapi masih menjangkau. Itu adalah tugas kita sebagai gereja. Tapi ada lagi PR-nya, melampaui kecemasan kita, melampaui ketakutan kita, dan menjangkau mereka yang berbeda, termasuk yang berbeda secara iman. Karena hanya dengan cara itu, Allah kita yang berkarya di dalam Allah Tritunggal dinyatakan kebaikannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk menjadi alatnya. Sebab dunia ini sangat membutuhkan karya Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita.